What's up, Ibro Kumar di sini dan ini adalah daily driver saya saat ini. Alih-alih saya membuat video tentang alasan membeli HP ini, kali ini saya akan menjelaskan kenapa kamu tidak perlu membeli smartphone besutan Apple ini. Alasan pertama mengapa saya tidak menyarankan Anda membeli handphone ini adalah tidak adanya perubahan dasar desain dibanding smartphone pendahulunya, yaitu iPhone 6s. Buat saya pribadi, mengeluarkan uang dengan jumlah sekitar 8-10 juta, tentu saja saya ingin sesuatu yang beda dibanding yang lama. Yang membedakan hanya terletak pada model kamera serta garis antena yang berbentuk melengkung di bagian belakang iPhone 7. Yang membedakan lainnya adalah adanya pilihan warna yang disediakan, di mana iPhone 7 memiliki opsi warna hitam glossy yang mereka beri nama Jet Black. Di luar yang saya sebutkan, semuanya relatif sama. Alasan kedua adalah tidak adanya headphone jack. Well, meski pada paket penjualannya Apple menyertakan adapter headphone jack ke Lightning connector, menurut saya ini tidak praktis. Belum lagi kalau hilang. Kehadiran headphone jack adalah sebuah keharusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat menurut saya. Karena ini adalah salah satu sumber hiburan bagi saya di kala macet, menunggu antrian, atau dalam kondisi membosankan lainnya. Alasan berikutnya yaitu tentang ketahanan air. Memang benar iPhone 7 sudah memiliki sertifikat IP67. Tapi perlu teman-teman ketahui dalam syarat ketentuan garansi, Apple tidak menanggung perbaikan yang disebabkan oleh kerusakan karena air. Nah loh, setelah saya telusuri lagi, sertifikat IP67 di iPhone 7 ini memang diciptakan untuk tahan terhadap air dalam kondisi tidak sengaja, seperti jatuh ke bak mandi atau ketumpahan minum di meja makan. Jadi bukan diciptakan untuk kamu gunakan merekam kegiatan bawah air. Memang sih kalian bisa melakukan itu, tapi sekali lagi, garansi Apple tidak menanggung kerusakan karena disebabkan oleh air. Alasan keempat, tidak adanya perubahan pada resolusi layar. Apple memang mengatakan bahwa layar HP ini 25% lebih cerah dibanding iPhone 6s. Tapi hanya itu saja. Jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy S8 atau lini Sony Xperia, mereka memiliki resolusi yang jauh di atas layar dari iPhone 7 ini. Tahukah teman-teman resolusi layar dari iPhone 7 ini? Dia hanya memiliki resolusi 720p. Lah, baru iPhone 7 Plus yang memiliki resolusi 1080p. Alasan kelima adalah kecepatan dari iPhone 7 ini yang tidak begitu kerasa. Well, memang betul chipset A10 dari iPhone 7 ini menjamin HP ini bakal ngebut penggunaannya. Menurut saya peningkatan seperti ini tidak akan terasa terlalu banyak, apalagi kalau kamu hanya pengguna media sosial saja. Mungkin kecepatan prosesor ini akan terasa saat kita gunakan untuk kerja yang lebih berat seperti editing video atau rendering. Jadi kalau kamu sekarang masih memiliki iPhone 6s, iPhone 7 bukan alasan yang kuat buat kamu upgrade smartphone-mu sekarang. Alasan berikutnya atau alasan keenam adalah baterai. Sepertinya image iPhone user sebagai orang yang tidak bisa jauh-jauh dari colokan masih akan tetap melekat. Apple mengatakan bahwa iPhone 7 ini performa baterainya lebih irit, sekitar 10% dibanding iPhone 6s. Angka 10% itu dalam prakteknya hanya akan menambah nyawa dari smartphone ini sekitar 1 jaman, dimana menurut saya hal itu tidak berbeda jauh. Kalau dibanding dengan smartphone Android yang menggunakan prosesor kelas menengah seperti Qualcomm Snapdragon 625, otomatis iPhone 7 kalah mutlak. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 4 atau Asus Zenfone 3 atau Asus Zenfone Zoom S. Satu hal lagi, kekurangan dari sisi baterai adalah tidak adanya fitur fast charging. Oh man, sangat disayangkan sekali. Coba jika dibandingkan dengan HP flagship merek sebelah, rata-rata semuanya sudah menggunakan fitur fast charging. HP flagship terkenal digunakan oleh orang-orang yang sangat peduli akan berharganya waktu. Logika kita pasti akan mudah berpikir dengan kapasitas 1960 mAh di iPhone 7 ini, setidaknya kecepatan charge-nya akan lebih cepat dibanding dengan HP yang berkapasitas 4000 mAh. Tapi pada prakteknya tidak seperti itu. iPhone 7 masih memerlukan waktu sekitar 2 jaman untuk mencharge sampai penuh. Alasan terakhir adalah semakin dekatnya kita dengan perilisan iPhone terbaru.
Video ini dibuat pada akhir Juni, sedangkan biasanya Apple mengumumkan lini smartphone terbarunya pada bulan September. Jika hitung-hitungan saya benar, maka bulan September hanya terpaut 3 bulan dari bulan Juni. Jadi kenapa kamu tidak bersabar saja sekitar 3 bulan untuk bisa mendapatkan iPhone terbaru nanti? Rumor-rumor mengenai iPhone yang baru pun sudah banyak bertebaran di internet, di mana beberapa diantaranya juga merupakan fitur yang menurut saya harus hadir di iPhone generasi berikutnya kalau Apple tidak ingin tertinggal dalam hal inovasi dibanding dengan kompetitornya. Well, itulah dia video dari saya mengapa kamu tidak perlu membeli iPhone 7 saat ini. Silahkan klik tombol like jika kamu menyukai video ini, dan silahkan subscribe juga kalau kamu ingin mendapatkan informasi atau tips dan trik mengenai dunia teknologi di dunia saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini sampai tuntas. Saya Ibru Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.